Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, semoga kita diberikan ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kembali bersama Wabilus Sayyib, karangan atau buah karya Al-Allama Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, sebuah buku yang sangat penting untuk kita renungkan, kita resapi bersama-sama. Syarat akan makna, dan banyak sekali memberikan kita pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Orang yang benar-benar bisa merenungi apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala itu sangat membantu ia dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya. Hadirin Allah muliakan, telah kita bahas sebelumnya bahwa memang tidak mudah hadirin sekalian, ujian-ujian yang dihadapi oleh kita di dunia ini, masalah-masalah yang gak pernah selesai. Begitu selesai satu masalah, datang masalah berikutnya. Bahkan ada banyak kasus masalah kita belum kita selesaikan, udah datang masalah yang kedua. Masalah kedua belum selesai, masuk lagi masalah ketiga. Dan begitulah kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Siapa di antara yang paling baik amalnya. Jadi adanya kematian dan kehidupan itu tentang ujian hadirin. Siapa yang paling baik amalnya. Makanya para ulama mengatakan ad-dunya darul bala. Dunia itu memang tempatnya bencana. Dunia itu memang tempatnya bencana. Ad-dunya darul mihan. Dunia itu tempatnya ujian. Hadirin Allah muliakan. Tapi walaupun demikian, yang namanya manusia hadirin, pasti ada rasa lemah. Pasti ada rasa letih. Dan itu yang telah Allah firmankan tentang manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28 dengan firman-Nya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Nah, pada saat kita sadar bahwa diri ini lemah, maka kita bisa mengerti kenapa di saat kita menghadapi beberapa masalah-masalah kita ini rasanya kita tuh capek banget. Kita letih luar biasa. Kita ingin semua ini segera berakhir. Bahkan ada sebagian orang yang ingin mengakhiri kehidupannya. Maka para ulama kita seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan sebuah nasihat yang indah dan tulus. Fa in du'ufatin nafsu an mulahadati khisaril waqt wa sur'atin qidaihi falyatadabbar qawlahu azza wa jalla. Jika jiwa ini lemah untuk merenungkan betapa singkatnya kehidupan dunia ini dan betapa cepatnya berlalu setiap masalah. Jadi hadirin Allah muliakan,
Ibnu Qayyim rahimahullah nggak ingin menjelaskan kepada kita bahwa waktu itu cepat, gitu. Waktu itu cepat. Dan sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi itu pun juga durasinya nggak lama. Ada banyak sekali masalah itu durasinya tuh sangat singkat. Banyak masalah itu solusinya adalah tidak dipermasalahkan karena saking cepatnya. Begitu kita permasalahkan jadi agak panjang dia. Karena seharusnya ada beberapa masalah yang nggak perlu diselesaikan, nggak perlu dipermasalahkan. Solusi dari hal ini apa Pak ya? Solusinya tidak perlu dicari solusinya. Besok juga hilang. Benar nggak sih ibu-ibu sekarang? Apalagi dunia ibu-ibu, ada banyak masalah ibu-ibu itu solusinya atau cara penyelesaiannya adalah tidak diselesaikan. Benar kali ya? Justru kalau diselesaikan panjang. Udah nggak usah dibahas deh. Walaupun tidak semua masalah seperti itu tentu saja. Tapi itu salah satu sampel bahwa sebenarnya secara umum masalah kita di dunia itu singkat durasinya, nggak banyak. Cuman kita yang nggak sabar, jamaah. Kita yang terburu-buru. Jadi sebenarnya itu cuma sebentar. Sebenarnya cuma sebentar. Tapi karena kita pun menyikapinya dengan keterburu-buruan kita, maka akhirnya kita nggak sabar. Dan pada akhirnya kita nyari jalan pintas. Padahal udah pintas tuh jalan. Itu masalah cuma sebentar. Tapi kita nggak mau nunggu. Akhirnya kita motong jalan. Nah, motong jalan itu seringkali haram, hadirin. Seringkali lewat jalan yang nggak Allah ridhoi, gitu loh. Betul nggak? Ya sama. Sebenarnya lampu merahnya itu cuma sebentar. Lampu merah paling lama berapa sih? Nggak pernah keluar-keluar ya? Dipingit terus di sini. Kalau kita keluar lampu merah berapa? Paling semenit, 1,5 menit gitu loh. Tapi kenapa belum hijau kita udah jalan? Nggak sabar kita ini. Ada yang ngambil bahu jalan, itu bahu jalan buat pejalan kaki, nggak boleh. Kenapa nggak nunggu aja gitu loh? Kan nungguin lampu merah juga nggak beruban gitu loh. Ya karena kita nggak sabar. Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra, hadirin sekalian. Ayat 11. Ketika Allah berfirman, "Wa kana al-insanu ajula." Manusia itu tuh sukanya terburu-buru. Manusia itu sifatnya itu tergesa-gesa. Jadi padahal cuma sebentar. Tetap aja pengen yang lebih cepat lagi. Akhirnya panjang urusannya, hadirin. Nah, jiwa kita tuh suka kayak gitu. Makanya kalau kita tuh lemah dalam merenungkan bahwa ini tuh cuma sebentar, maka para ulama mengatakan coba renungkan deh beberapa ayat. Coba renungkan beberapa ayat. Di antara ayat-ayat yang diminta untuk direnungkan adalah surat Al-Ahqaf ayat 35. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Ayat yang sangat penting untuk kita renungkan. Ayat yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Ketika Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka bersabarlah wahai Muhammad. Bersabarlah menghadapi mereka sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul. Ulul azmi sebagaimana bersabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu siapa aja sih, hadirin? Nabi Nuh alaihissalam,
Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Lalu yang terakhir Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disuruh sabar sama Allah. Disuruh sabar sama Allah Subhanahu wa taala, fasbir, maka bersabarlah. Bersabarlah ngadepin mereka. Bersabarlah menghadapi masalah-masalah dalam dakwah engkau. Bersabarlah dalam menjalani hari-harimu kalau kamu menghadapi mereka. Kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana ulul azmi itu sabar ngadepin kaum-kaum mereka. Sebagaimana ulul azmi itu sabar menghadapi kezoliman kaum mereka. Gitu loh. Mereka dicaci, dimaki, sabar. Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke kobaran api, sabar. Nabi Nuh beratus-ratus tahun berdakwah, nggak direspon kecuali beberapa pihak saja, sabar. Nabi Musa ngadepin Bani Israel, ya Allah sabarnya luar biasa. Nabi Isa alaihissalam sampai mau dibunuh, hadirin, sabar ngadepin. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana kesabaran ulul azmi dari para rasul. Lihat perintah yang sangat dalam, perintah yang sangat sangat urgent, hadirin. Dan benar-benar dibutuhkan oleh kita semua. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh sabar, apalagi kita, hadirin. Apalagi kita. Jadi hadirin Allah muliakan, para rasul pun juga nggak mudah, dan makan mereka lah, kata Nabi SAW, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang tuh yang paling berat ujiannya itu para nabi, jemaah. Itu para nabi. Dan para nabi alaihim salatu wassalam yang paling berat ujiannya itu ulul azmi. Ulul azmi. Maka sebagaimana mereka bersabar, bersabarlah Anda. Sebagaimana para rasul bersabar alaihim salatu wassalam, bersabarlah kita-kita semua. Karena ujian kita nggak seberat mereka. Ujian kita nggak sepelik mereka. Ujian kita nggak seberat mereka. Dan mereka disuruh sabar sama Allah. Bukan karena mereka adalah manusia pilihan langsung semuanya diselesaikan, hidup tuh nggak ada masalah. Enggak demikian. Karena justru konsepnya adalah wa yubtalal mar'u ala hasabi dinih. Seseorang tuh diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kadar agama. Jadi maka bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul. Wala tasta'jil lahum, jangan terburu-buru, kata Allah. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru berharap mereka dihilangkan, diazab, dihabisi dan seterusnya. Sabarlah. Jadi hadirin Allah muliakan, kita ini sering terburu-buru. Kita sering terburu-buru.
Jangan terburu-buru. Hadirin Allah muliakan, makanya kata para ulama, jangan terburu-buru berharap nuzulil adzabi bihim. Allah turunkan azab untuk orang-orang yang memerangi para rasul tersebut, orang-orang yang mendustakan para rasul, yang notabene itulah masalah mereka. Jadi masalahnya para nabi dan rasul apa sih? Ngadepin orang-orang kayak begitu diantaranya. Nah kata Allah SWT, wala tasta'jil lahum, jangan terburu-buru menginginkan Allah mengazab mereka, menghilangkan mereka. Jadi jamaah, jangan terburu-buru menuntut masalah itu hilang dengan cepat. Jangan terburu-buru. Kita tuh nggak ngerti apa-apa. Yang ngerti yang terbaik kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi yang kalian nggak tahu, yang kalian nggak suka, itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi yang kalian inginkan itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu dan kalian nggak tahu apa-apa. Allah yang Maha tahu. Kita itu seringkali pengen cepet-cepet masalah itu berakhir, bukan karena iman kita, tapi karena hawa nafsu kita nggak mau ribet kalau ngadepin masalah. Jadi kita tuh seringkali terburu-buru dan menginginkan semua masalah itu selesai dalam waktu yang singkat itu, hadirin. Itu karena kebodohan kita, karena ketidakmengertian kita, dan karena ketergesa-gesaan kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bilang wala tasta'jil lahum, jangan terburu-buru masalah ingin selesai. Nanti ada waktunya, kata Allah. Ada waktunya. Jadi hadirin Allah muliakan, ada waktunya masalah kita selesai. Makanya kata para ulama, kullu ma huwa atin qarib, semua yang akan datang itu sebentar lagi, kata Allah. Sebentar, nggak lama. Jadi nggak usah terburu-buru. Lalu setelah Allah melarang Rasul untuk terburu-buru, dan itu sekaligus juga pelajaran bagi kita, melarang kita terburu-buru, baca kalimat berikutnya, ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Ka'annahum, dan pada hari kiamat nanti, di saat mereka melihat azab yang mereka atau yang diancamkan kepada mereka, maka mereka merasa seolah-olah mereka tidak hidup di dunia kecuali sa'atan min nahar, hanya beberapa saat di siang hari. Hanya beberapa saat di siang hari. Fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Maka apakah ada yang dihancurkan kecuali orang-orang yang fasik? Nggak ada yang diazab kecuali orang-orang fasik. Jadi sabar aja, karena nanti di hari kiamat ketika orang-orang yang durhaka, yang zolim, yang syirik dan seterusnya itu melihat
azab yang diancamkan selama ini, azab yang dijanjikan selama ini, azab yang disampaikan selama ini, itu mereka merasa hidup mereka di dunia itu hanya beberapa saat di siang hari, hanya beberapa saat di siang. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Mereka tidak tinggal kecuali beberapa saat atau sesaat aja di waktu siang. Min nahar. Min nahar. Hanya sebentar. Hanya sebentar. Dalam jamaah. Nahar itu siang. Berapa jam sih siang itu? Dan bukan seluruh siang loh, saatan, sesaat. 1 jam. Saatan bisa salah satu maknanya adalah 1 jam. Saat atau sa'atain, sejam. Atau sa'ah bisa berarti sesaat. Makanya kemungkinan serapan, sesaat, sa'ah. Saat, sesaat, sa'ah. Sa'ah dan saat, sesaat, sebentar, gak lama, anggap aja sejam. Gini loh ibu-ibu sekalian, ibu-ibu diminta bersabar sejam aja, lalu dijanjikan masuk surga. Kira-kira ibu-ibu kan sabar nggak? Kira-kira di hari kiamat begitu lah orang-orang kafir tuh, begitu flashback lagi, loh iya waktu itu kan ternyata kita disuruh beriman cuma sebentar ya, disuruh sabar cuma sebentar. Kenapa kita nggak beriman? Kenapa kita nggak tetap on track gitu loh? Kita nggak tetap berada di jalan Allah. Kita nggak tetap on path misalnya. Kok kita kepancing ya dulu ya? Oh cuman sesaat dari siang hari. Maka bersabarlah, karena ini hanya sesaat. Bersabarlah, hanya sesaat, sejam paling. Kalau kita ngelihat. Hadirin, jangankan lihat azab, jangankan melihat kondisi di hari kiamat. Pada saat hari ini kita berusia 40 tahun misalnya, atau 35 tahun misalnya. Kita punya anak, bahkan ada yang usia 40 tahun atau 40 tahun itu udah menikahkan anaknya, udah punya mantu, bahkan ada yang udah punya cucu. Lalu pada saat itu ia bangun di waktu malam, ia merenung sejenak, ia flashback, dia kembalikan atau dia putar memorinya ke masa lalunya. Bagaimana dia SD, gimana dia SMP, gimana dia SMA, gimana dia kuliah, gimana dia kerja sebagai single, terus ketemu dengan seorang sosok, akhirnya menikah. Itu pada saat kita memutar memori kita, itu kita rasa kok sebentar banget ya hidup ini. Kayaknya baru kemarin. Coba tanya ibu-ibu yang punya anak, yang anaknya mau nikah gitu, atau di hari pernikahan anaknya, di malam sebelum anaknya menikah, atau di malam ketika tadi pagi atau tadi siang anaknya menikah. Lalu dia kayak baru kemarin saya melahirkan dia. Kayaknya baru kemarin saya nyusuin dia. Kayaknya baru kemarin saya gendong dia, terus kita jalan-jalan. Kayaknya baru kemarin saya pegang tangannya, lalu saya berjalan masuk ke sebuah ruang yang merupakan ruang kelasnya, dan itulah hari pertama dia masuk sekolah. Gitu lah. Lalu dia nggak mau dilepas.
Dia suruh kita duduk di sebelahnya, padahal itu bangku temannya, dan dia nggak peduli, karena dia ingin ibunya selalu berada di sampingnya. Lalu kita bilang, nggak, ibu tunggu di luar ya nak, ibu nggak kemana-mana, ibu standby gitu loh, kamu nggak usah khawatir. Padahal ternyata kita ke kantin juga, walaupun cuma 5 menit, karena kita ingin beli gorengan atau es kelapa. Terus dia nyari panik gitu. Sekarang udah diambil orang tuh anak, dinikahi maksudnya. Sekarang udah nggak hidup satu rumah dengan kita lagi. Kayak kemarin gitu, kayak kemarin. Ini masih di dunia. Gimana kalau melihat azab? Sa'atan min nahar, sesaat dari waktu siang. Makanya Allah katakan fasbir, sabarlah, sabar. Wala tasta'jil lahum, jangan terburu-buru, sabar. Dan jangan wala tasta'jil lahum, jangan terburu-buru. Ini tuh cuma sesaat aja, nggak lama. Nanti Anda nyesel loh. Kenapa Anda nggak sabar? Padahal durasinya itu cuma sebentar. Nanti Anda nyesel loh. Kenapa nggak sabar? Padahal waktunya nggak lama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, tidak ada yang dihancurkan kecuali orang-orang fasik. Udah kelewatan, masa sebentar aja nggak sabar? Masa sebentar aja nggak sabar? Sabarlah. Oleh karena itu, marilah kita renungkan masalah ini, dan semoga Allah kasih taufik kepada kita. Oleh karena ibu-ibu, fasbir, sabar. Wala tasta'jil lahu, jangan terburu-buru. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Di saat mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, pada saat itu mereka merasa seakan-akan mereka tidak hidup di dunia kecuali sesaat dari waktu siang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Ibnul Qayyim serta ulama yang lain selalu dapat rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ustadz, keluarga, tim beserta semua umat muslim selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, untuk belajar memperbaiki dan menguatkan tauhid yang lemah pondasinya dari mana ya Ustadz? Atau saya menghafal nama dan sifat Allah dulu, lalu meresapinya, atau bagaimana Ustadz? Mohon bimbingannya Ustadz atas segala kelemahan saya, jazakallahu khairan. Semoga Allah memudahkan Ustadz menjawab pertanyaan saya. Amin wa iyyakum. Amin wa iyyak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk belajar memperbaiki dan menguatkan tauhid yang lemah pondasinya dari mana ya Ustadz? Dari belajar tentang iman lalu diamalkan, itu poinnya. Belajar tentang iman lalu diamalkan, itu kalau mau menguatkan. Karena kita nggak akan bisa memiliki iman yang kuat tanpa berilmu. Tanpa berilmu. Sebagaimana iman kita juga akan kuat kalau hanya belajar aja tapi nggak diamalkan. Maka harus belajar tentang iman.
Makanya dalam hadits Jundub kan, Jundub ceritakan fata'allamnal iman. Kami itu dulu belajar iman, kata Jundub rahimahullah, bersama Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW menjelaskan bagaimana para sahabat belajar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, fata'allamnal iman. Kami belajar beriman. Ya tolong. Ya kayak kajian hari inilah hadirin. Ini kan belajar tentang iman. Kita beriman nggak bahwa hidup ini cuma sebentar? Dan kita beriman nggak bahwa nanti ada sebuah hari di mana orang-orang yang fasik itu, orang-orang yang durhaka itu akan diperlihatkan azab yang selama ini diancamkan dan dijanjikan. Dan pada saat itu mereka merasa nggak hidup kecuali sesaat saja dari dunia. Kita beriman nggak tentang itu? Kalau kita beriman ya sabar dong, fasbir, wala tasta'jil lahum. Sabar, jangan terburu-buru. Jadi hadirin Allah muliakan. Kita harus belajar tentang iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Harus belajar. Lalu diamalkan, ibu-ibu. Seringkali masalah kita itu bukan kita malas kajian, tapi nggak diamalin tuh ilmu. Nggak diamalin. Akhirnya imannya nggak nambah-nambah. Bahkan ilmunya bisa jadi bumerang bagi dia. Wal Qur'anu hujjatun laku alaik. Al-Quran itu bisa jadi hujah bagi kita atau bisa jadi bumerang bagi kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, caranya itu belajar yang kita pengen diamalin. Nanti itu Allah akan kasih kekuatan iman. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa iyyak. Semoga Pak Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Amin ya rabbal alamin. Wah, nasihat dari Pak Ustadz, sudah hampir 2 tahun lebih saya menganggur karena kena layoff. Dan sekarang ini kegiatan saya lebih fokus memperbaiki diri dengan rutin mengikuti kajian, menghafal Quran dan belajar bahasa Arab. Dan sekaligus berwalidain menemani ibu di kampung. Namun belakangan ini karena pandemi sudah mereda, saya terpikir untuk kembali cari kerja dan menyerahkan pengurusan ibu ke kakak saya yang perempuan agar saya punya izah, tidak tergantung ke kakak laki-laki dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi ini menjadi dilema, apakah pilihan saya untuk kembali kerja sudah tepat atau tetap fokus birrul walidain mengurus ibu sambil memperbaiki diri dengan memperdalam ilmu agama. Mohon nasihat dari Pak Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, terima kasih, amin wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, tergantung Y factornya gitu loh. Y factornya ini apa? Kenapa kita mau kerja? Kalau agar kita punya izah, kalau sebagai perempuan nih, agar kita punya izah, tidak tergantung sama anak laki-laki, ini tuh bukan kondisi yang mencoreng izah kita. Karena memang kita tahu keterangan banyak para ulama fikih atau sebagian ulama fikih, ini nafkah ini bisa diemban oleh saudara laki-laki. Sebagaimana wanita yang yang fokus dengan urusan rumah tangga dan anak-anak, sehingga hidupnya jadi biaya hidupnya, living cost-nya itu dari
nafkah suami itu sama sekali tidak mencederai izahnya wanita. Bisa dimengerti nggak? Wanita yang hidup dengan nafkah suami apakah mencoreng izahnya? Ya enggak lah. Ya itulah hukum. Jadi artinya kalau ada istri yang mengerjakan sebuah hal, alasannya masalah izah, ini perlu ditinjau ulang. Tapi bukan berarti nggak boleh juga, tapi mengapa Anda itu tuh penting, mengapa? Hadirin Allah muliakan, maka pastikan dulu alasannya itu diridhoi oleh Allah. Kalau alasannya misalnya untuk mengamalkan hadis Nabi SAW, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrah safsafaha. Allah Subhanahu wa taala mencintai hal-hal yang mulia, hal-hal yang tinggi, dan Allah nggak suka dengan hal receh. Maka kita memutuskan untuk berkarya dan tetap birrul walidain, tapi berbagi gitu loh. Dan kita punya saudara-saudara yang bisa membackup itu, dan ibu pun ridho gitu loh, kita didoain sama beliau biar jadi wanita yang bermanfaat, dan itu juga tidak haram, tidak melanggar kodrat kita sebagai perempuan, maka bisa dipertimbangkan sebagaimana itu yang terjadi dalam sejarah, dalam banyak sekali buku biografi wanita-wanita hebat di dalam sejarah kita. Itu luar biasa. Terbanyak ulama-ulama wanita atau di bidang-bidang wanita lainnya. Tapi kalau tujuannya cuman gengsi gitu loh, gengsi itu nggak membuat kita diberkahi oleh Allah. Jadi pastikan sekali tugas-tugas kita yang fardu ain terjaga, lalu tanggung jawab kita bisa ditunaikan, lalu orang tua kita jaga bareng-bareng, kita tinggal bagi waktu aja. Misalnya pagi kamu yang rawat, nanti malam pulang kerja aku yang rawat ibu, lalu weekend pun aku akan take over, dan seterusnya. Nggak ada masalah hadirin. Pekerjaan juga halal, pekerjaannya juga berkah, lalu aman dari fitnah segala macam. Tawakal ala Allah, dan jangan lupa salat istikharah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim rahimahullah beserta keluarganya, para guru-guru kita, ustadz beserta keluarga, serta kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustadz, mohon izin saya bercerita. Saya wanita yang baru 2 bulan menikah. Pada saat menikah, keadaan ekonomi suami saya sedang goyah. Bahkan sampai saat ini beliau belum bisa menafkahi saya. Saya pun nggak mempermasalahkan hal tersebut karena yakin kita bisa menikah berarti ada rezeki kita di situ. Selama ini suami membebaskan saya bekerja untuk menafkahi diri sendiri selama beliau belum menafkahi. Qadarullah saat menikah saya wanita pekerja, saya pun selalu ingin membantu suami agar punya kebanggaan untuk bisa menafkahi saya. Namun apa yang saya pikirkan ternyata tidak mudah menghadapi sifat suami yang egois menurut saya. Beliau selalu melihat kesalahan saya tanpa menghisap kesalahannya sendiri. Dan jika ada sesuatu yang mengusik perasaannya, maka berujung penekanan akan menceraikan saya, dan lain-lain. Ada titik lelah jika saya menghadapi situasi seperti itu secara berulang, saya selalu berusaha untuk jadi
Ada titik lelah jika saya menghadapi situasi seperti itu secara berulang. Saya selalu berusaha untuk jadi istri yang taat. Saya coba merintis usaha agar kelak bisa menjadi jalan bagi kami untuk bersama berjuang. Saya selalu berusaha membantu suami agar bisa keluar dari permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Saya pun berusaha untuk tidak menodai dan menjatuhkan harga diri beliau sebagai seorang pemimpin yang seharusnya menafkahi. Jujur, jika dibandingkan pada saat sebelum dan sesudah menikah, saya jauh lebih tenang pada saat melajang. Terkadang saya berpikir apa saya iakan saja perkataan suami pada saat beliau membahas perceraian. Namun masalah yang kami hadapi itu adalah masalah yang bisa diatasi solusinya tentunya dengan memohon pertolongan Allah. Saya selalu ingat bahwa musibah dan kesusahan yang menimpa kami itu ada andil dari dosa kami, dan saya selalu memohon ampun kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz agar rumah tangga saya telah Allah tolong. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah afana wa mabtalahu bihi wa faddalana ala katsir min khairat tafdila. Baru 2 bulan loh hadirin. Baru 2 bulan. 2 bulan tuh bagi banyak orang tuh lagi seru-serunya. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, lagi indah-indahnya, belum masuk ke kehidupan real gitu loh. Hazel lebih banyak, makanya banyak orang kan jalan ke sana, pergi ke sini, traveling ke situ. 2 bulan tuh secara umum begitu. Jadi ini nggak mudah bagi yang bertanya. Hendaknya kita ambil pelajaran dari ini, dan semoga yang bertanya mendapatkan pahala ketika banyak yang mengambil pelajaran dari case beliau. Bagi yang belum menikah, ini pelajaran mahal gitu loh. Hati-hati dan jangan putuskan sendirilah gitu loh. Kecuali kalau memang benar-benar dapat yang spesial dan kita tahu dari A sampai Z orang ini, atau circle kita gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak tahu siapa dia dan seterusnya, libatkan orang tua kita atau keluarga kita atau sosok yang punya pengalaman dalam membaca seseorang, dalam menilai seseorang, dan lain sebagainya. Jangan sampai ini terjadi di banyak wanita. Kan nggak semua orang misalnya sekuat penanya, nggak semua wanita itu misalnya imannya setinggi penanya dan seterusnya. Karena nggak mudah. Itu yang pertama. Bagi yang belum menikah, ambil pelajaran besar lah dalam hal ini. Adapun yang telah menikah dan qadarullah menghadapi hal seperti ini, maka banyak istighfar kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Jadi banyak istighfar, banyak minta ampun, dan minta pertolongan kepada Allah. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama-sama masalah nafkah itu Allah sudah mudahkan bagi kita kok. Sangat-sangat memudahkan dan tidak memberatkan. Dan ini sudah kita bahas dalam bab nafkah dalam Riyadhus Shalihin. Allah tuh berfirman tentang nafkah di ayat ke-7 ya. Surat At-Talaq, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seseorang itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Sesuai kemampuan. Mana diberatkan? Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang rizkinya disulitkan, disempitkan, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah kasih ke dia. Ya Allah kasih berapa?
100.000, ya 100.000 misalnya. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah nggak membebankan seseorang kecuali yang sesuai dengan apa yang Allah berikan. Lalu ditutup ayat ini, saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Dan Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan. Ya Allah. Kalau kita sehat sebagai laki-laki, gitu, insya Allah Allah kasih pertolongan, asal mau. Kan ini kita nggak dituntut dapat gaji minimal kalau ada, pokoknya kalau jadi suami minimal harus 40 juta ya per bulan. Setuju, banyak yang nggak mampu. Banyak yang nggak mampu. Oke, 30 juta ya dalam sebulan, banyak yang nggak mampu. Ini permintaannya liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya laki-laki itu, suami itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang kesulitan, maka tetap dia perintah tetap kasih nafkah, bukan aku belum mampu ya, tetap harus kasih nafkah. Mimma atahullah, harus, nggak boleh berhenti, kecuali kalau ada udzur, kecuali kalau memang sakit, terus upahnya upah harian misalnya. Tapi kalau masih bisa, tetap disuruh menafkahi. Makanya coba kita jujurlah hadirin, kita tuh belum mampu menafkahi atau belum mau menafkahi. Seringkali jawabannya belum mau, bukan belum mampu. Masa belum mau? Iya, karena mungkin gengsi, kerjaannya nggak keren, gajinya terlalu sedikit. Jadi prinsipnya mendingan nggak sama sekali daripada dapat gaji segitu. Gengsi. Akhirnya emang nggak dapat apa-apa. Yang lebih miris lagi, kita nggak punya keahlian. Jadi udah gengsi kita besar, kemampuan kita minim. Pikir milih-milih pekerjaan, ya nggak dapat. Tapi coba jangan pikir lah. Coba cari semampunya. Masa nggak dapat? Asal kita mau apa aja yang halal ya. Masa nggak ada di Jakarta misalnya, atau di kota-kota yang lain? Kita mau cuci piring misalnya, masa nggak ada yang mau? Kita siap nganter-nganter gitu loh. Masa ya nggak ada? Dan nggak ribet dengan gaji gitu. Masa iya nggak ada? Nggak mungkin. Asal kita tawakal dan nggak gengsian. Makanya kata Nabi SAW apa? Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka kami akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana kami memberikan rezeki kepada seekor burung, tagdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu datang atau keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi lapar, lalu pulang sore loh, bukan pulang malam, pulang sore dalam kondisi kenyang dan bawa makanan. Dan salah satu karakter burung gak gengsi, burung itu secara umum hadirin. Dan keluar burung tuh, nggak dekem, keluar. Dan yang paling penting burung itu bergantung sama Allah. Nah itu yang paling penting. Nah pertanyaan, kita udah bergantung sama Allah apa enggak? Terus yang kedua, kita keluar apa enggak? Kita berjuang apa enggak? Nah makanya mumpung baru 2 bulan hadirin, baru 2 bulan nikah, 2 bulan itu penyakit-penyakit di rumah tangga belum mengkristal. Penyakit-penyakit di rumah tangga itu belum berakar, belum jadi pola. Perbaikilah. Karena kalau dibiarkan, akhirnya jadi pola, akhirnya mengkristal, akhirnya mengakar. Nah kalau udah mengakar, susah udah dirubah. Akhirnya jadi habit.
udah nggak mau kerja deh. Dan itu bahaya besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan hadirin sekalian, salah satu nasihat dari para guru-guru kita, dari dari sebagian ulama, dari sebagian masyayikh yang diantaranya saya dengar langsung dari beliau-beliau itu, dalam kondisi kayak gini seringkali butuh keterlibatan dari orang tua masing-masing. Kalau orang tuanya sayang sama anaknya, sayang sama anak laki-lakinya, itu orang tua ngecek anak laki-lakinya itu kasih nafkah apa enggak ke istrinya. Jangan didiemin. Itu sama saja mendiamkan anak menuju neraka, karena zolim kayak begitu. Jadi orang tua terus ngelihat, anak saya kok santai-santai aja, tuh istrinya dikasih makan enggak? Istrinya tuh dikasih nafkah apa enggak? Dicek, panggil mantu. Papa mau tanya, tolong jawab jujur, kamu dikasih nafkah enggak sama ini? Gitu. Itu nasihat. Sebagaimana orang tua wanita harus ngejagain putrinya. Bukan berarti ketika nikah putus hubungan kan. Kan birrul walidain tetap harus ada. Orang tua wanita itu cek, kontrol, anak saya dikasih nafkah apa enggak nih? Begitu hadirin. Ada banyak kasus di masyarakat, jamaah. Itu anak, emang wanita tuh kalau ini tuh masya Allah loh, kita tuh kagum sama banyak wanita tuh. Itu mereka tuh bisa nyembunyiin masalah rumah tangganya bertahun-tahun, bisa nutup aib suaminya bertahun-tahun, nggak ada yang tahu, termasuk orang tuanya nggak tahu. Padahal kejadiannya dari awal pernikahan, tapi ditutupin sama anak perempuannya. Emang masya Allah, itu perempuan tuh luar biasa. Hanya saja kalau kita punya putri yang seluar biasa itu, bukan berarti kita terbebas dari tanggung jawab mengawal dan melindungi putri kita tersebut setelah dia menikah. Dan ketika putri kita bisa menutupi masalah rumah tangga yang sangat pelik segala macam bertahun-tahun, dan akhirnya putri kita yang jungkir balik, yang tertekan, bahkan ada banyak yang babak belur, ada yang udah kesian banget gitu loh, baru terungkap. Hadirin, bukankah ini catatan besar untuk ayah dan ibu? Kok nggak peka sama putrinya itu loh? Kok nggak bisa baca putrinya? Berarti dekat nggak selama ini sama putrinya? Orang tua yang dekat dengan putrinya, insya Allah Allah kasih kemampuan bisa membaca putrinya. Walaupun putrinya udah bagus banget ngejagain aib suami, kebaca. Ini ada nggak beres nih. Kenapa? Putri saya dalam darah dia itu ada darah saya. Jangankan ada yang nggak beres 1-2 bulan, ada hal kecil aja saya bisa tahu dari gestur wajahnya, kata sang ayah. Itu baru orang tua. Ngerti deh nih, putri saya ada sesuatu, putri saya dizolimi. Apa buktinya?
Gak ada bukti, tapi saya tahu putri saya. Nah, kita harus telusuri, bicara baik-baik. Jangan sampai hancur putri kita ini. Jangan sampai mentalnya tertekan. Jadi kita nih bagi tugas gitu loh, jamaah. Bagi seorang istri, dia berusaha jaga nama baik suaminya, itu bagus. Dia berusaha menyelesaikan sendiri sekuat tenaganya. Tapi itu kotak wanita, kotak anak perempuan kita. Kotak bapak sama ibunya beda lagi. Di kotak ayah dan ibu ngebaca di putri saya gimana ini loh. Bener nggak dia dapat suami yang bertanggung jawab? Baik nggak suaminya sama dia? Bahkan ada sebagian orang tua itu tetap nggak sadar bahwa mereka punya andil dalam kehancuran putrinya. Ketika putrinya luar biasa, bisa menutup kondisi keluarganya sampai mengorbankan dirinya sendiri dan hancur-hancuran. Lalu orang tuanya dengan polosnya, Masya Allah ya putri kita ya. Iya, Masya Allah putri kita, tapi mana peran Anda, itu poinnya. Putri Anda Masya Allah, tapi kok kita nggak peka sebagai orang tua. Ini dia nikah 15 tahun. Ini yang perlu kita bangkitkan. Dan itu nasihat dari sebagian para ulama kita. Walaupun sudah menikah, ia tetap putri kita. Walaupun sudah menikah, ia tetap darah daging kita. Hubungan nggak putus, bahkan harusnya tambah solid. Dan di antara di antara riwayat yang dijadikan keterangan para ulama apa? Ketika Nabi Ibrahim ngecekkan kondisi rumah tangga Nabi Ismail, benar nggak? Nabi Ibrahim kan ngecek. Gitu. Bahkan Nabi Ibrahim mengetahui masalah pasangan anaknya tanpa bertanya langsung ke anaknya. Yang jadi anaknya Nabi Ibrahim siapa? Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim nanya kepada Ismail? Enggak. Cuma nitip pesan, sampein ke suamimu ya, tolong ganti palang pintunya. Gitu. Disampaikan deh. Cerai tuh. Lalu datang lagi, sampein ke suamimu ya, pertahankan. Lihat, itu orang tua itu. Itu orang tua laki-laki. Itu. Orang tuanya suami aja masih ngecek. Apalagi orang tua istri. Kan harusnya lebih kuat lagi controllingnya. Nih anakku aman gak nih? Jangan-jangan dia nggak berani. Jangan sampai suaminya KDRT. Dicek gitu. Kan begitu. Pas orang tuanya datang atau pas orang tua datang ke rumahnya, anak perempuannya pakai cadar. Loh, kamu kenapa pakai cadar? Lagi latihan, Pak. Oh iya, bagus-bagus. Jangan bagus-bagus aja, suruh buka tuh cadar. Begitu buka, biru-biru semua. Gitu loh. Nggak apa, habis dikerok. Jangan bagus-bagus. Ini deh, ternyata habis dipukulin, jemaah. Ini kasus banyak. Jadi marilah kita saling ngejaga agar tercipta sakinah mawaddah warahmah. Allah taala bisa.
Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.